keberhasilan menyusui tidak dilihat dari stok ASI kita, tetapi keberhasilan menyusui kita bisa lihat dari apa? Dari kesehatan ibu, itu yang pertama. Dari kondisi mental ibu, dari kondisi fisik ibu. Kita tidak bisa mengatakan menyusui berhasil kalau setiap hari ibu merasakan kesakitan. Hai best friend, welcome back to this channel. Kembali lagi sama saya Dr. Michelle. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe YouTube channel ini supaya nggak ketinggalan video-video yang berikutnya. Nah, kali ini menyambut Breastfeeding Week 2026, kita mau bahas banyak tren di dunia laktasi yang makin lama kok makin banyak ya tren. Entah itu trennya benar atau trennya salah, kita akan bahas di video ini. Nah, yang pertama, tahun ini, tahun 2026. Semakin banyak teknologi, semakin banyak hal yang maju, bukan cuma di dunia laktasi, tapi di dunia laktasi kok rasanya setiap saya ketemu pasien, di dunia yang sudah semakin maju ini kok tambah banyak yang bingung ya. Apakah breast friend juga ngalami hal yang sama? Sama, saya juga sebagai dokter tambah bingung tiap buka sosmed gitu ya. Tahu nggak sih, apa yang bikin kita itu semakin lama, semakin hari kok rasanya semakin rumit ya dunia laktasi. Padahal sebenarnya dunia laktasi itu ya puter itu aja sih. Yang bikin rumit itu kenapa sih, Mams? Coba ya kita lihat apa yang kita lakukan sebagai seorang ibu, sebagai seorang konselor juga mungkin, atau seorang praktisi yang sehari-hari ketemu dengan orang-orang yang berhubungan dengan dunia laktasi, yang bikin kita bingung karena semakin banyak tren, semakin banyak informasi yang ternyata tidak semua jurnal itu juga oke loh untuk kita baca. Kenapa? Karena setiap orang berhak mempublish apa yang mereka lakukan, apa yang mereka teliti. Ini salah satu akar penyebab kenapa kok dunia laktasi di tahun 2026 ini semakin rumit rasanya. Padahal sebenarnya laktasi itu ya back to basic. Laktasi itu ya tentang fisiologis manusia. Fisiologis itu apa? Fungsi-fungsi tubuh kita. Di mana fisiologis manusia itu tidak berkembang mengikuti zaman karena Tuhan sudah menciptakan tubuh kita itu ya gini-gini aja. Yang berkembang itu adalah teknologinya. Yang berkembang itu adalah bagaimana kita mendapatkan informasi. Yang berkembang itu bagaimana kecepatan informasi bisa didapatkan oleh setiap kita. So, kita akan bahas apa aja yang masuk dalam tren menyusui, tapi mungkin menyimpang atau perlu kita pertahankan. Yang pertama, di 2026, ternyata gadget itu semakin banyak. Semua hal ada gadgetnya, termasuk dunia laktasi. Coba kita hitung ya, ada berapa banyak teknologi yang masuk di dunia laktasi. Contoh yang pertama tentu breast pump. Breast pump aja macamnya ada banyak, mulai dari yang biasa, yang manual, sampai yang hand-free. Ada semuanya. Kalau dihitung kayaknya sudah ratusan jenis breast pump gitu ya. Terus, pijat laktasi itu biasanya pakai tangan ya, tapi ini sekarang sudah ada alatnya. Lalu, apalagi yang berhubungan dengan anak, botol, kemudian pemanas susu, udah nggak lagi pakai cara yang tradisional dipanasin gitu ya, sudah ada alatnya. Lalu, alat steril, alat mencuci botol, apalagi ya? Banyak ya, banyak hal yang berkaitan dengan dunia laktasi itu mulai mengalami kemajuan. Tapi apakah sebagai ibu, sebagai seorang yang sedang menyusui, kita membutuhkan semuanya itu? Sebenarnya tidak. Karena apa? Anak kita itu bukan hanya butuh teknologi. Teknologi dibutuhkan, yes, tapi tidak semua area dalam kehidupan kita butuh teknologi termasuk laktasi. Breast pump, saya bukan anti sama breast pump. Breast pump itu sangat baik, inovasi yang sangat baik. Breast pump sangat membantu di kehidupan wanita saat ini. Wanita saat ini bukan lagi, tidak semua wanita full time di rumah. Tidak semua wanita kerjanya itu sebentar. Ada ibu yang bekerja jauh dari anaknya. Ada ibu-ibu juga yang jam kerjanya banyak. Tapi ada juga ibu-ibu yang full di rumah tetapi mungkin sambil menyambi pekerjaan. Sehingga tidak selalu bersama dengan anak. So, breast pump itu sangat membantu kehidupan ibu menyusui. Tetapi bukan berarti breast pump itu menggantikan fungsi. Nah, ini yang menjadi salah. Kenapa? Kalau kita lihat di dunia sosmed, apapun jenis sosmednya ya, bukan hanya salah satu platform, tapi semua platform.
itu seolah-olah membuat seperti breast pump itu kebutuhan dasar ibu menyusui. Padahal tahu nggak, tidak semua ibu menyusui membutuhkan breast pump. Bahkan ada beberapa kondisi di mana sekalipun ibu itu bekerja, ibu itu tidak bisa menggunakan breast pump. Contohnya, ibu-ibu yang bekerja secara fisik. Seperti waktu itu saya sempat nih discuss dengan salah satu perusahaan, banyak ibu-ibu itu yang bekerja dan juga menyusui. Nah, apakah mereka bisa menggunakan breast pump? Setelah kita diskusi panjang, ternyata kondisi mereka tidak memungkinkan. Karena apa? Kondisi lapangan yang tidak memungkinkan, kondisi air bersih yang sulit. Tapi ibu-ibu itu ternyata lebih bisa untuk terus melanjutkan kehidupan menyusuinya dengan terus DBF plus perah tangan. So, ibu-ibu sekali lagi, breast pump itu sangat bagus, sangat baik, tetapi tidak semua ibu membutuhkan breast pump. Ada juga beberapa kondisi di mana secara anatomi tubuh ibu itu sendiri tidak bisa menggunakan breast pump. Contohnya, nipple inverted. Nipple inverted itu adalah kondisi di mana nipple-nya tuh masuk ke dalam. Dan kondisi ini itu kondisi yang beragam. Saya cukup sering mendapatkan di pasien-pasien yang datang ke saya, "Dok, sama bidan sudah ditarik," atau sama dokter waktu di rumah sakit setelah melahirkan itu sempat ditarik, Dok, tapi nggak keluar. Yes, karena ada gradingnya. Ada nipple inverted yang masih bisa keluar, tetapi ada nipple inverted yang memang tidak bisa keluar. Dan kondisi yang tidak bisa keluar, mau dipaksa seperti apapun tidak bisa. Dan tentu anak menyusu langsung saja butuh sedikit manipulasi teknik gitu ya. Apalagi dengan alat pumping, tentu itu lebih sulit. Tetapi saya sudah mendapati beberapa pasien dengan inverted yang total, itu tetap bisa menyusui secara langsung. Dan tetap bisa perah ASI-nya dengan menggunakan tangan. So, ada kondisi khusus yang seperti ini. Ada lagi saya pernah dapat kondisi hipoplasia, yaitu di mana kelenjar payudaranya itu memang berkembang tidak sempurna. Kondisinya berbeda. Itu secara anatomis ada. Dan ini memang kondisi yang jarang ditemui. So, kasus seperti ini tidak booming karena kasusnya memang jarang. Kondisi yang saya dapati lemaknya tidak ada tapi kelenjarnya normal. Sehingga ibu ini kalau dilakukan DBF itu masih sangat bisa. Tetapi kita coba berbagai macam corong tidak bisa karena apa? Memang kondisi anatomisnya sulit. Dari sini Dokmi mau bilang bahwa breast pump itu sangat membantu, yes. Tetapi breast pump bukan kebutuhan dasar dari ibu menyusui. Yang bisa membantu untuk kita itu terus bisa berhasil menyusui bukan breast pump. Tetapi ilmu yang benar, bimbingan yang benar. Dan tema Breastfeeding Week kali ini itu adalah bagaimana kita itu bisa kembali back to basic sebenarnya. Jadi apa aja sih yang perlu kita kuatkan? Yang pertama, IMD. IMD itu sudah terbukti banget bisa meningkatkan keberhasilan menyusui. Percuma kita punya berpuluh-puluh pumping kalau IMD kita lupakan. Tapi jangan sedih kalau memang ada kondisi khusus dari ibu dan bayi sehingga ketika after lahiran nggak bisa langsung IMD, it's okay. Bimbingan menyusui yang benar itu juga cukup efisien untuk membantu keberhasilan dalam menyusui. Selain breast pump, ada lagi yang tampaknya kok semua ibu menyusui itu wajib punya ya, yaitu adalah botol freezer ASI, kemudian plastik menyusui untuk menyimpan ASI perah. Apakah kita membutuhkan itu? Tidak semua ibu butuh. Kenapa? Karena tidak semua bayi juga bisa menggunakan botol, itu faktanya. Lalu, tidak semua ibu itu perlu menyimpan ASI sampai berfreezer-freezer gitu ya. Banyak saya dapati di sosmed, saya lihat sampai punya lebih dari satu tempat penyimpanan ASI untuk menyimpan ASI beku. Apakah butuh? Nggak butuh. Ada lagi, ini sebenarnya tren yang sudah lama, tapi baru booming, yaitu freeze dry. Apakah kita butuh freeze dry? Tentu tidak. Kenapa? Karena yang dibutuhkan anak adalah ASI segar. Bukan saja ASI segar, tapi ASI yang langsung. Karena tentu ada banyak perbedaan dari segi nutrisi, dari segi manajemen juga. Dan tidak semua ibu itu bisa menyimpan ASI secara banyak. Tapi apakah ketika kita nggak bisa nyimpan banyak itu menjadi problem? Tentu tidak. Keberhasilan menyusui tidak dilihat dari stok ASI kita. Tetapi keberhasilan menyusui kita bisa lihat dari apa?
dari kesehatan ibu. Itu yang pertama. Dari kondisi mental ibu, dari kondisi fisik ibu. Kita tidak bisa mengatakan menyusui berhasil kalau setiap hari ibu merasakan kesakitan. Setiap bulan ibu wajib mengalami mastitis, itu juga bukan keberhasilan. Sekalipun stok ASI banyak, tapi mastitis berulang kali, itu bukan goal kita dalam menyusui. ASI banyak, tapi ini juga yang saya lagi banyak temukan di pasien-pasien saya, ASI-nya banyak, berkelimpahan, tapi berat badan anak nggak naik. Ini case khusus yang lagi booming di kasus-kasus hiperlaktasi, tapi apakah dengan ASI banyak, tapi berat badan anak juga tidak naik, itu adalah goal kita? Tentu tidak. Goal dalam menyusui itu apa? Ibu happy, ibu merasa nyaman, anak juga bertumbuh dengan baik, anak sehat, ibu sehat, seluruh keluarga juga merasakan hal yang sama. Ibu juga bisa beristirahat. Apa gunanya kita sukses menyusui? Sukses dalam tanda petik ya, kita bisa punya banyak stok ASI tapi kita nggak bisa istirahat. Itu juga bukan kondisi yang baik ya, Mam. So, hari ini melewat video ini, menyambut breastfeeding week ya, Dokme itu rindu kita itu ayo balik, bukan kembali menjadi orang yang tidak membutuhkan sama sekali teknologi masa kini, bukan. Tapi kita menjadi lebih berhikmat, tahu mana yang kita bisa butuhkan dan mana yang tidak. Mana yang bisa kita ikuti dan mana yang tidak. Nah, pasien-pasien datang ke klinik gitu ya, ketemu konseling bilang, "Dok, ASI saya seret." Padahal ternyata setelah diperiksa ASI-nya itu normal atau bahkan ada yang ASI-nya berlebihan. Seret itu karena menggunakan pumping dengan cara yang salah atau kondisinya udah nggak sehat nih payudaranya. Jadi, ketika kita fokusnya hanya di stok ASI, kita fokusnya itu hanya di ASI, berapa banyak ASI yang dikeluarkan, seringkali kita terjebak dengan kondisi-kondisi yang tidak oke juga. Kita jadi merasa stok ASI kita kurang. Oh, saya normal supply, Dok. ASI saya kejar-kejaran. Anak saya pokoknya cukup. Itu artinya normal supply. Padahal, kalau kita googling nih ya, kita lihat di internet, apa sih definisi dari diagnosa undersupply, normal supply, dan oversupply? Tidak pernah berpatokan dari berapa cc-nya loh, Mams. Coba Mams cari deh definisi dalam berbagai macam bahasa. Semuanya sama. Nggak pernah ada definisi kayak, oh, undersupply itu kalau hasil perahnya cuma berapa cc. Oh, normal supply itu berapa cc. Hiperlaktasi atau oversupply itu berapa cc. Nggak ada. Definisi dari ketiga diagnosa ini itu hanya berdasarkan apa yang dirasakan ibu dan juga anak. Contohnya, undersupply. Ketika memang ASI itu tidak bisa memenuhi kebutuhan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh konselor laktasi, bukan oleh ibu sendiri. Jadi memang setelah diperiksa dengan metode yang benar, ASI-nya tetap tidak cukup. Anak tetap mengalami dehidrasi, itu undersupply. Normal supply adalah ketika ibu menyusui dengan benar, berat badan juga naik dengan optimal, dan setelah menyusui ibu terasa nyaman. Hiperlaktasi atau oversupply ketika ibu sudah menyusui dengan cara yang benar, tetapi segera setelah ibu menyusui payudara masih terasa kencang. Atau ketika proses menyusui dengan posisi perlekatan yang benar, anak tampak tidak nyaman. Anak suka lepas-lepas, anak gampang tersedak. Itu definisi dari oversupply. So, under, normal, and oversupply tidak dinilai dari berapa cc. Dari video ini, Dok Memo bilang stop diagnosa diri Mams sendiri. Mams itu termasuk ketiga jenis ini. Karena yang bisa mendiagnosa bukan diri kita sendiri, tetapi ketika kita sudah ketemu sama profesional di bidang laktasi. Dan ini juga pesan buat setiap kita yang melakukan konseling menyusui, jangan mendiagnosa ibu tanpa kita melakukan pemeriksaan fisik. Jangan mendiagnosa ibu on under, over, atau oh ya ASI-nya cukup tanpa kita memegang payudara ibu. Tanpa kita ngecek posisi perlekatan ibu. Karena hanya dengan melihat hasil pumping atau hanya dengan flank fitting doang, itu nggak cukup untuk mendiagnosa kondisi payudara ibu. Nah, tadi sempat bahas tentang freeze dry ya. Freeze dry itu boleh, itu juga inovasi yang bagus, bukan berarti kita anti. Itu salah satu yang bisa digunakan bagi kita yang ASI-nya berlebihan, karena memang ada ya kondisi-kondisi di mana hiperlaktasinya itu sulit banget untuk dikembalikan ke normal supply gitu ya.
Dan kondisi hiperlaktasi itu kondisi di mana ASI-nya sangat banyak. Sehingga kita butuh menyimpan, mau buang itu kadang sayang. Donor pun tidak semudah itu untuk kita mendonor ASI. Freeze dry adalah salah satu metode yang digunakan untuk bisa menyimpan ASI supaya bisa bertahan lebih lama. Jadi ASI itu dikeringkan dengan metode khusus, dan tempat yang bisa melakukan ini pun tidak sembarang tempat. Harus tempat yang memang sudah biasa melakukan freeze dry. Dan setahu saya di Indonesia belum banyak, atau bahkan mungkin belum ada ya yang bisa melakukan freeze dry. Freeze dry itu bukan tren yang wajib diikuti, tapi boleh dilakukan bagi kita yang mengalami hiperlaktasi dan ingin menyimpan ASI kita lebih lama, atau supaya lebih gampang penyimpanannya. Karena ketika kita menyimpannya lewat freezer, sekalipun itu freezer yang dikhususkan, tetap ada masa penyimpanannya, di mana maksimal 12 bulan. Apalagi kalau freezernya buka tutup, itu akan memperpendek masa penyimpanan. Jadi freeze dry itu adalah metode yang cukup oke bagi kita yang memang ASINya udah kelebihan banget, susah untuk didonor. Ya udah freeze dry, tapi itu nggak wajib ya Mams. Karena apa? Harganya juga cukup mahal. So, nggak perlu memaksa untuk melakukan ini, karena tetap yang terbaik untuk ibu dan anak adalah ketika ASINya cukup, sudah, sehari untuk sehari itu cukup, itu jauh lebih baik sih, Mam. Ada satu tren yang lagi saya sering temui di praktek saya, ini tren yang cukup bagus, boleh Mam ikuti, yaitu ketika, ini relate dengan yang tadi. Jadi ketika mulai banyak yang menggunakan breast pump sedari awal after lahiran gitu ya. Sedari awal baru melahirkan day one langsung pakai breast pump, itu tentu banyak komplikasinya gitu ya. Ibu jadi kecapean, ibu jadi terlalu cepat menggunakan botol atau media lain selain menyusu langsung atau DBF. Sehingga sekarang ada tren baru yaitu relaktasi. Ini tren yang lagi booming juga. Mulai banyak ibu yang akhirnya pingin kembali menyusui setelah berhenti. Jadi relaktasi itu adalah menyusui kembali setelah sempat terhenti. Entah itu produksinya sudah seret terus kita mau naikkan, atau ibu sempat menggunakan metode lain, anak sudah bingung puting, atau udah nggak bisa DBF terus pengen DBF lagi. Ini tren yang lagi sering. Sebenarnya kita bisa cegah tren ini dengan cara apa? Jangan sampai kita berhenti menyusui. Dengan cara yang benar sedari awal, dengan ilmu yang benar, dengan bimbingan yang benar, sebenarnya kita nggak akan stop menyusui. Nah, tapi kalau kita yang sudah berada di jalan yang mungkin bukan sesuai keinginan kita, tapi terpaksa oleh karena keadaan dan kita ingin kembali menyusui dengan cara yang benar, ada namanya relaktasi. Relaktasi itu, kalau saya lihat di sosmed ya, banyak ibu takut untuk memulai relaktasi. Padahal ya Mams, faktanya nih, banyak yang satu kali pertemuan itu bisa langsung klik, ketemu kliknya, bisa langsung balik DBF lagi. Tapi memang ada juga kondisi-kondisi yang butuh bimbingan beberapa kali sampai berhasil. Tetapi apakah sesulit itu proses relaktasi? Tidak selalu. Kondisi setiap ibu berbeda. So, jangan samakan kondisi kita dengan kondisi orang lain. Yang bikin ibu itu takut relaktasi karena takut lihat anaknya nangis. Kita nggak tegang lihat anak kita nangis. Padahal belum tentu ketika kita menyusui, ini yang saya sering lihat ya. Ketika ibu itu bisa berada di posisi yang rileks, terus kondisi payudaranya ternyata juga masih oke. Kadang anak itu ketika digendongan itu bisa langsung nyaman loh ketemu sama ibu. Karena apa? Kita ibunya. Semakin sering kita ketemu sama anak kita pegang anak kita sendiri, sebenarnya itu juga salah satu cara yang memudahkan proses relaktasi. Seringkali yang menjadi PR ketika memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana ibu dan anak terpisah cukup lama mungkin, atau ada kondisi di mana mungkin anak tidurnya terpisah, atau mungkin sempat ada perawatan yang membuat ibu juga sulit untuk bersama dengan anak. Kondisi-kondisi itu yang cukup butuh waktu untuk bisa berhasil relaktasi. Tapi kalau setiap hari ibu sudah bersama dengan anak, di luar kondisi payudara dan juga kecukupan air susu, sebenarnya relaksasi tidak sesulit itu.
Sekarang relaktasi juga saya temui tidak semuanya menggunakan alat bantu seperti yang kita tahu misalnya SNS atau selang atau apapun itu. Tidak semua ibu yang relaksasi butuh itu. Ada ibu-ibu yang relaksasi cukup butuh skin to skin aja. Ada beberapa pasien saya itu cuma dikasih PR sering-sering gendong anak ya. Terus sering-sering skin to skin. Ada juga yang PR-nya cuma tidur sama anak. Dan relaksasinya bisa berhasil. So, pergi dulu ke konselor, gak ada salahnya untuk mencoba. So, moms, apa yang kita lihat di sosmed tidak sepenuhnya negatif, tidak sepenuhnya positif. Segera pergi ke konselor kalau moms bingung apa yang moms butuhkan sesuai dengan kebutuhan moms. Karena setiap ibu itu berbeda. Ada beberapa ibu yang sering bekerja jarang di rumah, tapi dia lebih nyaman perah tangan. Ada ibu-ibu yang memang tidak bisa menggunakan hands-free breast pump, padahal kerjanya itu sering meeting dengan orang, sering ketemu orang. So, setiap ibu kondisinya berbeda. Daripada kita tersesat sendiri mencoba segala macam cara indis ekonomi di mana kita perlu berhemat juga, sebenarnya dengan cara menyusui yang benar, kita itu bisa menghemat banyak biaya juga. Ada tren lagi nih, ini yang relate dengan pekerjaan saya, tahu nggak apa? Ibu menyusui wajib pijat laktasi. Apakah wajib? Enggak. Pijat laktasi itu atau breast care itu lebih ke me time. Bisa jadi me time buat maintenance aja. Tapi apakah wajib? Kalau cara menyusuinya udah bener, nggak wajib. Makanya ibu-ibu wajib, yang wajib nih ya, wajib bisa perah tangan. Karena apa? Ketika kita perah tangan, apapun kondisinya, baik itu ngeklok, hiperlaktasi, atau kondisi di mana kita lagi jauh sama anak, lupa bawa alat pumping, perah tangan satu-satunya solusi yang paling cepat dan paling tepat buat kita bisa melanjutkan proses menyusui dengan lebih baik gitu ya. Sekalipun ibu nggak bisa DPF, perah tangan itu wajib bisa. So, nggak semua ibu wajib beli breast pump, nggak semua ibu itu wajib punya stok ASI banyak, tapi ibu-ibu wajib banget bisa perah tangan. Jadi, di tahun 2026 ini, di tengah banyaknya kemajuan teknologi, informasi yang kita dapat itu bisa cepat gitu ya. Ayo untuk keberhasilan menyusui, kita butuh back to basic. Apa aja? Pastikan kita memiliki ilmu yang benar sedari kita masih hamil. Datang ke konselor menyusui itu sejak hamil, yang disarankan sejak trimester 2 akhir. So, boleh start 28 atau 30 weeks. Start dari itu, kadang kita butuh 1 atau 2 kali pertemuan waktu masih hamil. Setelah itu kita ketemu lagi waktu kapan? Waktu proses persalinan boleh didampingi konselor, atau setelah melahirkan kita bisa didampingi oleh konselor. Setelah pulang ke rumah, boleh juga kita didampingi konselor karena kadang kondisi rumah sakit atau di tempat persalinan dan kondisi rumah bisa aja berbeda. Nah, ketika kita udah didampingi oleh profesional yang tepat, oleh orang yang tepat, tentu itu akan meningkatkan keberhasilan. Lalu, ada lagi nih, tiba-tiba keinget ya, satu lagi tren yang berbahaya sebenarnya kalau sembarang orang itu mengikuti, yaitu harvesting colostrum atau kolek kolostrum di masa kehamilan. Ini red flag ya, kenapa tidak semua ibu boleh melakukan. Ini boleh dilakukan kalau sudah ACC dari dokter obgyn. Sedih rasanya kalau melihat di sosmed banyak yang ingin banget bisa kolek kolostrum sedari hamil. Itu rasanya seperti kayak banyak pasien-pasien itu datang, "Dok, aku udah hamil nih, udah deket lahiran kok belum dapet kolostrumnya ya." Jangan, gak semua kondisi kehamilan boleh melakukan ini. Pastikan dari obgyn, dari dokter kandungan sudah ACC untuk ibu melakukan tindakan ini. Biasanya tindakan ini dilakukan bukan untuk mengumpulkan kolostrum. Karena kolostrum yang terbaik tetap waktu sudah lahiran baru disusui. Kolek kolostrum atau harvesting kolostrum ini biasanya dilakukan sembari menunggu persalinan dan merangsang persalinan. Karena ketika kita melakukan perah atau pijat payudara, itu juga sekaligus merangsang kontraksi dari kehamilan kita. Jadi pastikan kehamilannya sudah siap dan boleh melahirkan normal. Karena ada kondisi yang dimana emang ibu nggak boleh melahirkan normal. Contoh misalnya placenta previa atau plasentanya itu di bawah.
mau kita rangsang, kolostrumnya keluar pun, ibu nggak boleh, malah itu berbahaya bagi ibu dan janin. Jadi, pastikan konsultasikan dulu ke dokter obgyn. Tidak semua ibu boleh melakukan ini gitu ya. Dan kalau ibu tidak melakukan ini, itu juga bukan tanda ibu gagal menyusui atau ASI-nya seret. Enggak. Karena sebenarnya ASI itu ya baru keluar setelah ibu melahirkan. Jadi ibu-ibu di tahun 2026 ini, keberhasilan menyusui tidak ditentukan dari berapa banyak teknologi yang maju yang kita miliki. Tidak berdasarkan juga tren-tren yang kita ikuti, tetapi keberhasilan menyusui balik lagi ke diri kita masing-masing. Keberhasilan menyusui ditentukan dari ilmu, keberhasilan menyusui juga ditentukan dari kondisi ibu dan juga kondisi bayi. Karena apa? Sekalipun teknologi itu semakin maju, tetapi fisiologi manusia itu tetap sama. Dia nggak akan berubah. So, tidak semua tren perlu kita ikuti, tidak semua teknologi perlu kita beli, tidak semuanya perlu kita pakai, karena setiap tubuh manusia itu berbeda-beda kondisinya. Setiap ibu dan anak dan keluarga memiliki kondisi yang berbeda. Dunia menyusui boleh berubah, teknologi boleh semakin banyak. Tetapi dalam proses menyusui, tubuh kita tidaklah berubah. Fisiologi manusia tetap sama, bayi kita tetap butuh kita juga tetap butuh bayi kita. Yang bayi kita butuhkan bukan semua teknologi atau kemajuan zaman ini. Di Breastfeeding Week 2026 ini, harapan Dok Mei, semakin hari dunia breastfeeding atau dunia laktasi akan semakin baik. Kita sebagai ibu-ibu atau praktisi laktasi tidak hanya mengikuti tren, tapi kita bisa kembali ke basic menyusui, di mana ini jauh lebih efisien untuk keberhasilan menyusui setiap kita. Oke, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan juga follow Instagram Dr. Mei dan juga Mei Breast Friend. See you di next video.